Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Bapak Ibu Guru Pejuang P3K 2021. Udah selesai pendaftarannya belum? Pendaftaran P3K dan CPNS diperpanjang sampai tanggal 26 ya. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum daftar, silahkan mendaftar secepatnya sebelum waktunya habis. Bagi kalian yang sudah selesai mendaftar, persiapkan diri kalian sebaik mungkin dengan mempelajari soal-soal P3K ya. Di video kali ini, aku akan membahas soal persiapan P3K kompetensi teknisnya untuk guru SD yang aku ambil dari soal review matematika pembelajaran 1 tentang bilangan asli, cacah, dan bilangan bulat ya. Persiapkan kertas dan alat tulis kalian ya, biar kita bisa belajar bersama-sama. Soal nomor 1, sepotong daging dalam kulkas bersuhu min 3 derajat Celcius. Daging tersebut dipanaskan di atas api sehingga suhunya rata-rata naik 8 derajat Celcius setiap 2 menit. Suhu daging setelah dipanaskan 6 menit adalah, kalau ada soal seperti ini kita nggak usah menggunakan rumus ya, kita pakai deret aja. Jadi kan di sini dua variabel yang diketahui, suhu yaitu derajat Celcius dan menitnya. Kita buat di sini suhu derajat Celcius, terus waktu di sini menit ya. Oke, yang pertama suhunya itu berapa dibilang? Yang pertama suhunya dibilang min 3 derajat Celcius. Berarti pada saat yang pertama ini min 3 derajat Celcius, waktunya itu berapa menit? Belum ada kan? 0 menit. Daging tersebut dipanaskan di atas api sehingga suhu rata-ratanya naik 8 derajat Celcius. Jadi kalau yang suhu ini kalian tambahi 8 derajat Celcius setiap 2 menit. Berarti yang waktu kalian tambahi 2 menit. Penambahannya itu konstan atau tetap. Jadi yang ditanyakan setelah dipanaskan 6 menit. Kita cari sampai dapat waktu 6 menit. 6 menit berarti waktu. Waktu kan dia setiap penambahan 2 menit. Jadi 0 tambah 2 itu 2. Kemudian ditambah 2 itu 4. Ditambah 2 itu 6. Udah sampai 6 aja karena yang ditanya adalah saat 6 menit. Kalau 8 menit terus kita teruskan. Nah, kemudian kita cari suhunya berapa. Jadi suhu kan setiap naik 8 derajat Celcius. Jadi min 3 tambah 8, 5 ya derajat Celcius. Tambah 8 lagi, 13 derajat Celcius. Tambah 8 lagi, 13 tambah 8, 21 derajat Celcius. Jadi yang ditanyakan ini, pada saat 6 menit suhunya berarti 21 derajat Celcius. Jawabnya itu adalah E ya, bisa kan? Soal nomor 2, faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 28, 42, dan 76 adalah. Nah, untuk mencari EPB, kalau kita cari secara manual, kalau angkanya kecil, nggak masalah, cepat ya kan? Tapi kalau angkanya udah puluhan seperti ini, kita nggak bisa secara cepat mencari faktornya. Jadi kita bagikan semua bilangan ini dengan bilangan prima sampai nanti dia dapat bilangan akhirnya juga bilangan prima, seperti itu ya. Oke, sebelumnya masih ingat kan bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1 ya. Contohnya 2 itu cuma bisa dibagi 1, 2 sama 2 dibagi 2, 1 dibagi 3 bisa, tapi hasilnya tidak bilangan bulat ya. Kemudian 3 dibagi 1, 3 dibagi 3, 1 dan seterusnya. Tapi harus lebih besar dari 1 ya. Jadi kita mulai dari 28, bilangan prima terkecil 2, jadi kita bagikan dulu dengan 2. 28 bagi 2 hasilnya 14. Masih bisa dibagi 2 kan? Bagi 2 lagi. 14 bagi 2 hasilnya 7. 7 ini bisa nggak dibagi 2? Enggak. Bagi 3? Enggak. Bagi 4? Enggak. Bagi 5? Enggak. Berarti 7 ini bilangan prima. Habis, selesailah sampai di situ. Kalau kita buat faktorisasi primanya, 28 ini 2-nya 2 kali. Kita buat 2 pangkat 2 dikali 7 ya. Angka selanjutnya 42, kita buat ya. 4
bagi 2 berapa? 21. 21 bagi 2 bisa nggak? Nggak ya. Kita lanjutkan ke bagi 3. Bisa? Bisa. 21 bagi 3 hasilnya 7. 3 kali 7 21. 7 tadi bilangan prima. Selesai ya. Jadi 42 ini 2 ya dikali 3 kali 3 dikali ini yang terakhir 7. Oke, selanjutnya satu lagi 76. Bagi 2 dulu. Berapa ini? 38 ya. Bagi 2 bisa nggak? Bisa ya. Berapa? 19. 19 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 4. Nah, berarti 19 ini bilangan prima. Jadi 76 ini 2-nya 2 kali. 2 pangkat 2 dikali nih. Dikali 19. Oke, setelah dapat seperti ini, maka kita tinggal cari EPB-nya. EPB-nya itu diperoleh dari apa? Dari perkalian semua faktor prima yang sama. Ingat ya, yang sama dengan pangkat terkecil. Oke, dari 28, 42, dan 76 yang mana sama faktornya? Nampak? Ini ya, 2, 2, 2. Cuman itu yang sama kan? Ini ada 7 tapi di 76 gak ada 7. Jadi FPB-nya itu yang sama kan 2. Tadi kan FPB perkalian semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya berapa? Ini pangkat 2, ini pangkat 1, pangkat 2. Ya udah, pangkat terkecilnya pangkat 1, berarti EPB-nya 2. Seandainya faktor prima yang sama ada banyak, gimana? Ya dikalikan semuanya, tapi harus yang pangkat terkecil. Misalnya ini ada 7, di 42 ada 7, di 76 ada 7 pangkat 2. Jadi yang kita pakai 7, ya udah 2 dikali 7, 14 berarti hasilnya ya. Cuman ini yang sama hanya 2, berarti jawabnya C ya. Gimana, bisa nggak? Perbanyak latihan ya. Soal selanjutnya, suhu es krim di lemari es mula-mula -3 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, ini tipe soalnya sama seperti nomor 1 ya. Jadi kita lihat variabelnya 2 juga, suhu sama menit waktu ya. Kita buat suhunya itu derajat Celcius, waktunya itu menit. Pada saat suhu mula-mula berapa? -3 derajat Celcius. Waktu mula-mulanya gak ada diceritakan ya, berarti 0 ya. Jadi disitulah waktu mula-mulanya, kecuali diceritakan waktu mula-mula berapa menit. Kemudian setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Jadi suhunya itu berarti ditambahi 2 derajat selalu ya, yang suhu. Kemudian yang waktunya 4 menit ya, ditambahi 4 menit. Nih, setiap 4 menit naik 2 derajat. Selanjutnya kita cari ya sampai waktu yang diinginkan, yaitu 16 menit. Jadi waktunya kan setiap penambahan 4 menit. 0 ditambah 4 itu 4, 4 ditambah 4 itu 8, 8 ditambah 4 itu 12, 12 tambah 4 16. Oke, udah dapat waktu yang diinginkan 16 menit. Sekarang suhunya kita cek. -3, suhu ditambah 2, -3 tambah 2, -1, ya kan? -1 tambah 2 plus 1. 1 tambah 2 3 ya. 3 tambah 2 5. Jadi pada waktu 16 menit suhunya itu ini 5 ya, 5 derajat Celcius. Jawabnya adalah C. Gimana, bisa kan? Ada 2 soal mirip bentuknya seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti pas tes P3K keluar ya. Soal nomor 4, KPK dari bilangan 48, 84, dan 98 adalah KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya.
Sama seperti FPB tadi, kalau kita cari secara manual, kalau angkanya kecil gampang, tapi kalau puluhan seperti ini, kita carinya dengan faktorisasi prima ya. Yang pertama, 48 kita bagikan dulu sama bilangan prima yang paling kecil, 2 ya. 48 bagi 2, 24. Masih bisa dibagi 2 kan? Bagi 2 lagi, 12. 12 bagi 2 masih bisa, 6. 6 bagi 2 masih bisa ya, hasilnya 3. Udah 3 udah bilangan prima. Jadi 48 ini 2-nya 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali nih 3. Oke, selesai untuk 48. Sekarang untuk 84 ya. Kita bagi 2. Berapa? 42 ya kan, kita bagi 2, 21. Bagi 2 bisa, nggak bisa ya. Bagi 3 hasilnya 7. 7 bilangan prima, selesai. Berarti 84 ini 2-nya 1, 2. 2 pangkat 2 dikali 3 terus dikali ini 7 ya. Satu lagi itu 98. Bagi 2 berapa? 49 ya. Iya kan? Bagi 2 bisa? Enggak. Bagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 7 ya. 7 kali 7, 49. Selesai berarti. Hasilnya 98 ini 2 dikali 7-nya pangkat 2 ya, 7 pangkat 2. Oke, sekarang kita tinggal mencari KPK. Nah, kalau KPK gimana? KPK itu diperoleh dari perkalian semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Kita lihat ya. Di sini faktor primanya ada 2, ada 3, ada 7 ya. 2 pangkat yang terbesar yang mana? Ini ya, 2 pangkat 4. Kita buatlah 2 pangkat 4 terus kali 3, 3 semuanya 3 pangkat 1 paling besar ya, kali 3 dikali 7. 7 pangkat yang terbesarnya 7 pangkat 2. Nah, seperti ini. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 dikali 3 dikali 7 pangkat 2 itu 49. 16 kali 3 itu 48 kali 49. Kita kalikan ya, 48 dikali 49. 9 kali 8 72. 7 9 kali 4 36 tambah 7 43. 4 kali 8 32 3. 4 kali 4 16 tambah 3 19. 2, 5, 4 tambah 9, 13. 2, 3, 5, 2. Jawabnya D ya. Seperti itu ya. Jadi semua faktor primanya kita kalikan tapi yang pangkatnya terbesar. Misalnya di 84 ini ada 5 pangkat 1 ya. Ya udah KPK-nya kita kalikanlah di sini sama 5 juga karena 5 pangkat 1 yang terbesar. Kalau tadi FPB dia yang sama tapi pangkatnya terkecil. Kalau ini nggak harus yang sama dan pangkat yang paling besar. Di situ ya. Jadi berkebalikan, kalau faktorisasi prima KPK cari yang paling besar semuanya, FPB cari yang paling kecil tapi harus yang sama. Seperti itu ya. Perbanyak latihan biar mudah. Soal selanjutnya, seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa 75 sisir pisang, 90 ikat bayam, dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan per paket berisi pisang, sayur mayur, dan jeruk. Paket terbanyak yang dapat disiapkannya dengan sisa yang sedikit-sedikitnya adalah soal cerita seperti ini biasanya kita selesaikan dengan cara mencari FPB atau KPK ya. Nah, kalau nanti yang ditanyakannya itu tentang waktu, itu adalah soal tentang KPK. Kalau yang ditanyakan jumlah, itu soal FPB. Kemudian perhatikan kata kunci dari soal. Kalau KPK biasanya ada kata setiap kali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Kalau FPB ada kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau
sama rata. Jadi ini kan ada kata paket terbanyak ya. Jadi yang kita cari itu adalah FPB-nya ya. Kita lihat di soal ada 75 sisir pisang, 90 ikat bayam, dan 120 buah jeruk. Berarti kita carilah FPB 75, 90, dan 120. Karena angkanya udah puluhan, nggak bisa kita cari secara langsung. Yang pertama 75 kita cari ya, pakai faktorisasi prima pohon faktor. 75 dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya. Bagi 3 bisa 25. Bagi 3 bisa? Enggak. Bagi 5 hasilnya 5. Habis ya. Udah dapat dia bilangan primanya. Berarti 75 itu faktorisasi primanya 3 sama 5 dipangkatkan dengan 2. 3 kali 5 pangkat 2. Yang kedua 90 bagi 2 bisa 45. Bagi 2 gak bisa. Bagi 3 bisa hasilnya 15. Nah 15 bagi 3 masih bisa hasilnya 5. Oke, udah dapat hasilnya bilangan prima. Berarti 90 ini 2 ya. 2 dikali 3-nya 2 kali. Berarti 3 dipangkatkan 2 dikali ini yang terakhir. Dikali 5. Oke, satunya lagi. Berapa? 120. 120 bagi 2. 60 bagi 2. Berapa? 30 bagi 2. 15. Nah, 15 kayak ini ya. Bagi 3 hasilnya 5. Maka 120 itu 2-nya 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Ya kan? Ini 5-nya. Selanjutnya yang kita cari kan FPB. Berarti kalau dia FPB faktor persekutuan terbesar. Kita peroleh dari mana? Dari perkalian semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi faktor prima yang sama semuanya 2 di 75 nggak ada ya. 3 di 75 ada. Ini di 90 ada. Di 120 ada. Berarti 3. Terus pangkat terkecil itu 3 pangkat 1. Oke, 3. Selanjutnya ada lagi nggak yang sama selain 3? 5 di 75 ada, di 90 ada, di 120 ada. Berarti 5 ya. Sekarang 5 pangkat terkecilnya berapa? Ini yang 5 pangkat 1 ya, yang 3 pangkat 1 ya. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Jawabannya D ya. Di kunci LMS itu kuncinya C. Jadi kalian harus bahas soalnya banyak kunci jawaban yang tidak sesuai ya. Soal selanjutnya, Cindy mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 2 hari. Firman untuk pekerjaan yang sama dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, sedangkan Teguh dapat menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Jika mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu. Ingat ya, soal nomor 5, kalau yang ditanya itu waktu berarti berhubungan dengan KPK. Kalau ada pertanyaan yang dikerjakan bersama-sama, maka kalian pakai seper. T sama-sama itu tambahkan seper waktu mereka ya. Ini kan ada Cindy, ada Firman, ada Teguh. Cindy berapa hari? 2. Jadi 1/2 tambah Firman 3. 1/3 tambah Teguh 4. 1/4. Kalau menyelesaikan ini kan kita pakai apa? Seperti sama dengan KPK kan, samakan penyebutnya ya. Berapa KPK 2, 3, dan 4? Kalau angkanya kecil bisa langsung dapatkan tanpa harus mencari pohon faktornya. 2, 3, 4. Berapa itu? 12 ya. 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 bagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. Tambah 3. Berarti seperti itu sama dengan 6 tambah 4, 10, tambah 3, 13/12. Yang ditanyakan T-nya kan, bukan sepertinya. Jadi kita balikkan. Kalau
T per 1 berarti 12 per 13. Oke, gitu ya. Sekarang gini, T-nya itu 12 per 13 hari. Ini berarti nggak sampai 1 hari ya. Jadi D salah. Salah. Jadi kita cari berapa jam. Berarti kita kalikan T-nya itu sama dengan 12 per 13 dikali 24. Gimana ini? 24 dikali 12, 8, 4, 4, 2. 288 per 13 ya. 288 per 13. 13 kali 2 ya. 26. 8 kurang 6, 2. 28. Berarti 2 lagi. 13 kali 2, 26. 20. Berarti koma. 13 kali 1, 13. 10 kurang 3, 70. 13 kali 4, 52. 13 kali 5, 65. 65 ya. 22,15. T sama dengan 22,15 jam. Ini kan 24 jam ya. Nah, di sini 22 jam 15 menit, bukan ya. Beda arti 22,15 jam sama 22 jam 15 menit. Di LMS ini kunci jawabannya ya. Kalian juga harus cek di LMS itu kunci jawabannya banyak yang nggak pas ya. Jadi harus kalian pelajari satu persatu, mana yang nggak pas kalian bahas. Nah, ini 22,15 jam kita cari. Di sini kan yang 22 jam hanya A sama C ya. Yang jelas ini salah, pasti C. Kita cek, ini kan 22,15 jam itu artinya 22 jam tambah 0,15 jam. Jadi 0,15 jam nih ya. Ini kan ini 0,15 ini kita kalikan sama 60 gitu ya, biar dapat berapa menit. Kan 1 jam 60 menit dikali 15 kali 6 itu 90 kan, tambah nolnya 1, 900. Ini 0,nya 2, 12. 0,15 berarti 12, 9,00 menit atau 9 menit. Maka pas jawabannya C ya, 22 jam 9 menit. Soal yang terakhir, hasil dari 1224 dibagi min 12 dikali min 9 adalah, ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi yang A salah, yang C salah ya kan. Terus kita tulis 1224 dibagi min 12, per aja kita buat ya, dikali min 9. Nah, 9 sama 12 sama-sama kita bagi 3 biar supaya gampang bagikannya nanti. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Jadi tinggal ini kan 1224 bagi 4 kali 3. 1224 bagi 4, 12. 4 kali 3 ya, 12. Ini habis kosong, naik kosong ke atas. 24 bagi 4, 6. 306 dikali 3. Pasti nggak mungkin B ya. Ini udah 300-an, nggak mungkin D. Pasti jawabnya E ya. 300-an kali 3, 900-an. Sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.